Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung manfaat dan kegunaan dari unsur-unsur yang umum dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi satu unsur dari golongan halogen, dua unsur golongan alkali, tiga unsur golongan alkali tanah, empat unsur aluminium, 5 unsur-unsur silikon, dan 6 unsur golongan gas mulia. Manfaat dari unsur-unsur yang akan dibicarakan di sini adalah unsur-unsur yang kegunaannya pernah ditampilkan pada soal-soal ujian nasional sebelumnya. Kegunaan unsur yang pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah kegunaan dari unsur golongan halogen. Contoh soal yang pernah tampil di ujian nasional seperti yang pertama ini, hidrogen fluorida, sifatnya sangat tajam sehingga dapat menggores kaca, sehingga kegunaan daripada HF adalah untuk mengukir atau mengetsa kaca, yaitu B. Kemudian natrium fluorida biasanya terdapat di dalam pasta gigi untuk mencegah terjadinya lubang pada gigi, atau juga biasa dipakai untuk anti rayap, sehingga kita bisa menjawabnya dengan C. Selanjutnya natrium bromida, ini merupakan senyawa yang berwujud putih seperti garam dapur, tetapi memiliki kemampuan sebagai penenang atau untuk hipnotik, sehingga kita bisa menjawabnya sebagai obat penenang, G. Selanjutnya natrium yodat, kalium yodat, natrium yodida, dan kalium yodida. Ini adalah senyawa-senyawa yang umum terdapat dalam garam beriodium, sehingga kita bisa menjawabnya dengan L. Kemudian klorox, biasanya terdapat di dalam baiklin, berarti kegunaannya adalah untuk yang ini E. Kemudian kaporit, umumnya digunakan sebagai pembunuh kuman di kolam renang, maka kita bisa menjawab kegunaannya sebagai ini J. Kemudian metil bromida. Metil bromida biasa digunakan di areal perkebunan untuk karantina terhadap adanya hama atau jamur, sehingga kegunaannya dapat kita sebutkan sebagai I. Kemudian freon, ini merupakan zat untuk pendingin udara atau AC, sehingga kita bisa menjawab kegunaannya adalah untuk yang A. Kemudian diklorodifenyl trichloroetana, disingkat dengan DDT, biasa dipakai sebagai zat untuk pembasmi serangga atau insektisida, sehingga kegunaannya yang tepat adalah F. Selanjutnya tetrafluoroetena, sering disebut dengan teflon. Ini merupakan plastik yang sifatnya anti lengket dan tahan panas, sehingga sifat kegunaannya adalah sebagai anti lengket atau D. Kemudian iodoform atau metil yodida biasanya terdapat pada betadin, yang mana fungsinya untuk membunuh kuman, sehingga kita bisa menjawabnya sebagai H, antiseptik. Kemudian kloroform biasa dipakai sebagai obat bius, maka kita bisa menjawabnya sebagai K. Kemudian polivinil klorida, PVC, biasa dipakai sebagai pralon, pipa pralon, maka kita menjawabnya sebagai M. Kemudian AgBr atau perak bromida dan perak yodida, ini akan menghasilkan gambar ketika terkena cahaya, maka ini biasanya dipakai sebagai N, film fotografi. Berikutnya adalah kegunaan dari unsur alkali. Di sini logam natrium akan menghasilkan warna kuning bila terkena tegangan tinggi,
dan biasanya dipakai sebagai penerang jalan, sehingga kita bisa menjawabnya dengan J. Kemudian natrium hidroksida biasanya dipakai untuk pembuatan sabun atau deterjen, sifatnya basa, maka kita menjawabnya dengan F. Kemudian natrium karbonat, ini biasanya bersama dengan silikat digunakan untuk pembuatan kaca, kita bisa menjawabnya dengan E. Kemudian natrium bikarbonat, ini merupakan soda kue, kita menjawabnya dengan C. Kemudian natrium sulfat, 10 kristal H2O, atau disebut dengan garam Glauber. Ini biasanya dipakai di dalam pembuatan kertas. Kita menjawabnya dengan D. Kemudian natrium benzoat ini adalah pengawet. Umumnya digunakan untuk makanan, sehingga kita bisa menjawabnya dengan A. Kemudian KCl dan kalium sulfat biasanya dipakai sebagai pupuk kalium, sehingga kita bisa menjawabnya dengan B. Kemudian kalium nitrat biasanya dipakai untuk pembuatan mesiu, sehingga kita bisa menjawabnya dengan G. Kemudian KOH merupakan basa yang tidak begitu keras, biasanya dipakai untuk pembuatan sabun yang sifatnya lunak, kita bisa menjawabnya dengan I. Kemudian kalium klorat, ini merupakan bahan peledak, sehingga biasa digunakan sebagai petasan, kita bisa menjawabnya dengan H. Kemudian kalium karbonat, kita bisa menggunakannya sebagai pembuatan sabun atau juga industri kaca. Kita bisa menjawabnya dengan K. Kemudian pemanfaatan berikutnya adalah pemanfaatan dari unsur golongan alkali tanah. Magnesium hidroksida atau bubur magnesia biasanya terdapat di dalam obat mah, sehingga kita dapat menentukan kegunaannya sebagai B. Kemudian magnesium sulfat atau garam Inggris digunakan untuk pencahar, sehingga kita bisa menjawabnya sebagai D. Kemudian paduan logam magnalium. Magnalium ini adalah paduan dari logam magnesium dan aluminium, yaitu logam yang ringan dan tahan karat. Biasa dipakai untuk pesawat terbang, sehingga kita bisa menjawabnya sebagai A. Kemudian logam magnesium. Logam magnesium ini bila dibakar menghasilkan cahaya berwarna putih silau, sehingga kita bisa menjawabnya dengan C, lampu blitz. Kemudian MgO, ini biasa dipakai sebagai batu tahan api, sehingga kita bisa menjawabnya dengan E. Kemudian kalsium karbida atau karbit, biasa dipakai untuk mengelas atau menyambung logam, sehingga kita bisa menjawabnya sebagai G. Kemudian kalsium sulfat atau bubur gips, ini dipakai untuk menyambung tulang, sehingga kita bisa menjawabnya dengan F. Kemudian kalsium hidroksida yang merupakan bubuk berwarna putih, biasa dipakai untuk pemutih dari gula pasir, sehingga kita bisa menjawabnya dengan C. Kemudian kaporit. Kaporit biasanya dipakai untuk membasmi kuman atau bisa juga untuk memutihkan pakaian, sehingga kita bisa menjawabnya dengan L. Kemudian kalsium superfosfat, ini merupakan sumber pupuk fosfat bagi tanaman, sehingga kita bisa menjawabnya dengan H. Kemudian strontium, ini bila dibakar menghasilkan cahaya berwarna merah, biasanya dipakai di dalam kembang api, sehingga kita bisa menjawabnya dengan K. Kemudian barium. Barium ketika dibakar bisa menghasilkan warna kehijauan, tapi penggunaan yang lain adalah sebagai penyamak kulit, sehingga kita bisa menjawabnya dengan I. Berikutnya adalah kegunaan dari unsur aluminium. Di sini tawas kalium aluminium sulfat
biasanya dipakai sebagai penjernih air, sehingga kita bisa menjawabnya dengan B. Kemudian aluminium sulfat biasanya dipakai di dalam tekstil untuk mendukung pewarnaan tekstil, maka kita bisa menjawabnya dengan A. Kemudian magnesium, gabungan dari magnesium dan aluminium adalah logam yang ringan dan tahan karat, biasa dipakai untuk bodi pesawat terbang, maka kita bisa menjawabnya dengan D. Kemudian duralium yang mengandung aluminium, tembaga, dan magnesium, biasa dipakai di bangunan sebagai rangka baja, maka kita bisa menjawabnya dengan C. Kemudian alnico merupakan gabungan dari aluminium, nikel, kobalt. Ini adalah logam-logam yang bersifat ferromagnet, sehingga kita bisa menjawabnya dengan E. Kemudian reaksi termit, ini merupakan penghasil panas yang sangat tinggi untuk membantu di dalam proses ngelas logam, sehingga kita bisa menjawabnya dengan F. Berikutnya adalah kegunaan dari unsur silikon. Di sini logam silikon ini adalah logam yang bersifat semikonduktor, sehingga biasa dipakai sebagai peralatan elektronik, yaitu A di sini. Kemudian senyawa silikat yang berasal dari pasir, ini biasanya dipakai untuk pembuatan kaca atau asbes, atau dipakai juga untuk campuran semen, sehingga kita bisa menjawabnya dengan B. Kemudian silikon karbida, ini sifatnya sangat keras, sehingga sering dipakai sebagai amplas atau mata gerinda, kita bisa menjawabnya dengan C. Selanjutnya adalah kegunaan dari unsur gas mulia. Di sini kita mulai dari helium. Helium ini adalah gas yang sangat ringan karena ukuran molekulnya sangat kecil, sehingga sering dipakai sebagai gas di dalam tabung para penyelam. Kemudian juga berikutnya sebagai agen pendingin reaktor nuklir, dan karena ringan juga untuk pengisi balon udara. Juga dapat digunakan sebagai bahan bakar roket, kemudian gas pada lorong pengujian pesawat terbang, sehingga kita jawabnya di sini F. Kemudian berikutnya neon. Neon ini sering kita menyebutnya sebagai lampu neon. Di sini jawabannya adalah pengisi lampu neon, yaitu D. Kemudian argon. Argon ini relatif tidak mudah terbakar, kemudian juga biasa dipakai di dalam lampu bohlam, sehingga kita bisa menjawabnya dengan A. Kemudian berikutnya adalah krypton. Ini sering dipakai di dalam pembuatan lampu laser atau juga blitz yang berkecepatan tinggi, atau juga karena jangkauannya cukup jauh, maka biasa dipakai untuk lampu mercusuar, sehingga kita bisa menjawabnya di sini dengan E. Berikutnya adalah xenon. Xenon biasanya dipakai untuk membunuh kuman atau bakteri, sehingga di sini kita bisa memilihnya dengan option C. Kemudian radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif, sehingga sering dipakai sebagai terapi seperti terapi kanker, atau juga untuk zat radioaktif untuk mendeteksi pergerakan tanah dan air, sehingga kita bisa menjawabnya dengan B. Demikian dulu pembahasan kita tentang manfaat ataupun kegunaan unsur-unsur yang sering ditampilkan di dalam soal-soal. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.